Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Udah lama banget gua nggak konten karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan untuk konten. Dan terima kasih buat subscriber yang udah setia nggak unsubscribe. Gini viewnya beda ya karena gue lagi pakai si apa Nekmon. Jadi kalau agak miring-miring atau gimana, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Dan pembahasan kali ini banyak sebenarnya yang pengen gue bahas, guys. Udah hampir mau ke 4 minggu gue nggak konten, hampir sebulan ya. Parah pokoknya parah. Ini hari Senin malam Selasa, tanggal berapa ya? Tanggal 15 ya, 16 kayaknya, tanggal 16 Februari 2026. Sebentar lagi masuk ke bulan suci Ramadan. Pertama, gua secara pribadi dan keluarga besar, diri pribadilah, mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tepatnya tahun 1447 Hijriah ya. Oke, malam ditemani becek hujan. Gue mau cari makan sambil ya udah sempetin ngonten deh daripada nggak ngonten ya kan. Banjir, sorry, banjir. Banyak yang pengen gue bahas, banyak yang pengen gue curhat ke kalian soal perkontenan ya. Dan yang pertama yang mau gue bahas adalah mundurnya seorang konten kreator yang dari dulu gue ikutin banget. Dari dia kontennya masak anggur merah segala macam, kalian tahu kan tuh siapa? Ya, Bang Bobon Santoso. Beliau secara gue nggak tahu sih secara validasinya seperti apa, tapi udah masuk ke kontennya Om Deddy juga, di podcastnya Om Deddy di Close the Door, bahwa Ko Bobon Santoso menyatakan pensiun dari dunia per-YouTubean. Bukan karena YouTube-nya, tapi memang faktor utamanya adalah video long form itu nggak seperti video-video pendek atau short video di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya gitu, guys. Dan gue pun sebagai konten kreator pemula merasakan itu. Salah satunya adalah di beberapa channel yang gue tonton, channel-channel apa ya, ahli IT lah dan lain sebagainya. YouTube itu sebenarnya bukan YouTube-nya yang bermasalah, tapi memang semua orang sekarang udah mau masuk di YouTube. Kalau dulu mungkin orang cuma jadi penonton, tapi sekarang orang semuanya sudah mau jadi peran utama, si pemeran langsung dalam video, dan ya jadi karakter utama dalam video mereka masing-masing, mulai dari A, B, C, D. Apalagi gue yang memutuskan untuk masuk ke dunia permotoran kayak gini, motovlog dan lain sebagainya. Itu persaingannya luar biasa banget. Jadi mungkin orang berharap ataupun lebih seru, wah apaan sih dia mau ngonten cuman di kota, dalam kota doang. Ya udah, gue sekarang lebih mikir ke situ aja. Gue ngonten sesuai dengan kemampuan gue di dalam kota, karena gue bukan 100% orang yang ciprat, bukan 100% orang yang bisa setiap hari atau dalam seminggu bisa keluar kota dan lain sebagainya. Gue itu pegawai, gue itu guru, guys. Gue itu guru. Kenapa nggak bikin konten
sama anak-anak aja. Nggak semudah yang kalian bayangkan bikin konten sama anak-anak ya. Belum lagi sekarang di negara kita ada undang-undang perlindungan anak dan lain sebagainya. Salah sedikit ya salah gitu. Tapi gue tetap mencoba di jalur yang sesuai. Kenapa? Gue bukan orang yang pengen viral, atau gue bukan orang yang pengen jadi konten kreator viral abis itu diundang kemana-mana selesai. Enggak, gue berkreasi dengan cara gue ngonten dengan cara gue. Ya sesederhana itu. Gue bikin video dengan cara gue ngevlog di jalan. Ya udah, kalau gue emang bisanya kayak gini. Dan ke depan mungkin gue akan coba lebih sering konten. Gue mencoba untuk mementingkan isi ya, bukan cuman jalannya. Ini guys, ini gue lagi di jalur Puspitek, arah perempatan Puspitek guys. Beginilah kondisinya, apalagi ini habis hujan. Jadi kayak gitu. Gue coba mau ngonten, tapi kita bahas pembahasan yang relate dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan di ibu kota tuh kayak gimana. Jadi kayak gitu aja sambil nyari-nyari momen. Karena gue nggak bisa maksain kayak orang-orang yang bisa mungkin konten ke Dieng, ke Jogja sampai berkali balik. Kita agak turun dulu ke bawah nih, mudah-mudahan aman. Mobil juga soalnya di kiri. Banyak banget konten kreator yang gue ikutin. Terus terang aja, kayak konten kreator yang pembawaannya enak tuh kayak Mas Rang, bubur ayam racer tuh, Den Dimas, gue ikutin dari dulu. Mak Gila juga sama, gue juga follow dari dulu. Karena ya nonton sesuai dengan kebisaan lu apa gitu. Kebisaan kita apa? Gue bisanya begini, ya udah gue jalanin. Jadi kalian mau nonton dan mengapresiasi gue silakan, enggak juga nggak masalah. Karena balik lagi itu tadi poinnya. Sekarang semua orang mau ada di YouTube. Semua orang sekarang mau ngonten. Jadi mau berharap apa gitu loh? Berharap lu lebih kreatif, lu nggak punya waktu luang karena lu pegawai. Ya udah, sekarang mencoba tetap kreatif, tapi tetap melaksanakan tugas utama. Kayak gitu aja sih gue sekarang. Pola pikir gue ya. Kayak gitu gue sekarang pola pikir gue. Jadi gue walaupun gue kerja, gue tetap mencoba tetap kreatif dengan cara gue, dengan ide yang bisa gue salurkan, karena gue motoran, dengan jalur yang bisa gue tempuh. Karena terus terang kalau mau dibilang jauh atau enggaknya, gue kerja deket, nggak jauh. Sehari itu kalau PP cuman 6 kilo, berarti kan sekali jalan tuh 6 kilo. Sehari PP bolak balik ke rumah gue yang 12 kilo gitu. Gitu guys. Jadi sekarang tuh semua orang pengen jadi konten kreator. Karena sekarang itu, kalau dulu mungkin konten kreator itu bisa jadi sampingan, kalau sekarang itu konten kreator pekerjaan. Jadi buat kalian yang masih stay di channel gua, terima kasih banyak banget. Gua ucapin terima kasih banyak. Dan kedepannya gua akan tetap ngonten di jalur-jalur gua kerja, atau kalau gua lagi mau main kayak gini, ya seputaran BSD, Tangsel, Serpong aja palingan gua. Kalaupun ada waktu buat keluar kota, insya Allah gua usahain. Karena masih gue yakin masih ada di sana. Karena kan YouTube itu bukan cuman 100-200 orang yang nonton, miliaran. Syukur-syukur tembus kemana video kita ya kan. Itu. Dan sekali lagi video kali ini gue pakai neckmount ya, mounting dari si Telesin yang di leher. Karena gue lagi bawa istri sama anak, jadi nggak bisa pakai yang di helm. Ini juga jalan
sambil ngomong sambil tetap fokus di jalan. Nah, hal sekecil ini kalau kita nggak fokus, ini bahaya guys. Buat seorang konten kreator, setiap konten kreator punya resikonya. Dan yang gue rasakan adalah ketika gue motoran ke Ciantan ya, Ciantan Ciletuh, itu jalannya parah. Ditambah gue masih harus tetap ngonten. Fokus itu akan terbagi dua, dimana gue harus storytelling, dimana gue harus ngomong, dan gue juga harus tetap fokus ke jalan. Nah itu sudah mulai gue rasain gitu loh. Jadi ya benar, era digitalisasi ini ya tidak bisa kita pungkiri. Wah, sorry, potong dulu karena ada bis, kita tahan dulu di sini. Ini gimana ya? Oh, kita ikutin mobil aja deh. Kita ikutin mobil aja. Gak apa-apa kita di belakang mobil. Gue gak bisa ngebut. Jadi kayak gitu guys. Itu baru satu pembahasan loh. Pembahasan lainnya masih banyak yang pengen gue bahas di konten kali ini guys. Sekali bikin video gue panjang. Sudah? Mantap. Nggak usah lah. Konten malam-malam basah-basahan. Kasih dah. Balik lagi guys. Wah, mantap sih ini mah guys. Gue berangkat terang ya. Ini sekarang balik hujan. Semoga kelihatan ya. Wah ini deras guys kayaknya guys. Iya benar. Nah ini salah satu yang bikin gue males konten juga. Nih guys nih. Ya gue barusan habis. Aduh sorry. Sorry ya kalau banyak kekurangannya hari ini. Aduh ya Allah. Ini deras guys. Parah, ini deras banget. Mantap. Nah ini kalau konten begini kan yang jadi masalah adalah ketika gue bawa anak gue nih. Ini gue bawa anak gue nih, satu yang kecil. Oke sebentar, gue mau ngamanin mikrofon dulu guys ke pinggir. Nah kayak gitu-gitu tuh. Selanjut, sebelum ini, kayak konten gue kemarin ke Ciantan Ciletuh itu ada 3 part ya guys. Pulang pergi berangkat. Ya karena gue bukan siapa-siapa, gue pemula dan mungkin juga udah banyak yang kesana, banyak yang lebih mungkin udah nge-review dan lain sebagainya. Ya udah. Alhamdulillah part 1-nya lumayan viewsnya, part 2-nya ya seada-adanya, part 3 apalagi gitu kan. Tapi bagi gue itu ya udah gitu kan. Gue yang penting sudah menyajikan apa yang gue lakukan sepanjang perjalanan versi gue, versi channel gue RDP 11. Jadi gue nggak mau ambil pusing. Sampai sekarang pun subscriber 290. Itu cukup, kalau kita pikirin tuh cukup menguras energi. Tambah lagi buat gue yang kerja gitu kan. Jadi gue manfaatkan motovlog itu ya kayak nanti mungkin berangkat kerja, gue sambung video pas pulang kerja dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu aja. Mungkin jalurnya sama, pembahasan juga lebih singkat. Dan satu hal, sekarang tuh short video itu
lebih banyak diminatin, karena mungkin nggak tahu ya, orang udah malas kali nonton video panjang-panjang. Ngapain video panjang-panjang juga pasti bakal di skip kan, ngapain nonton video panjang kan gitu, karena kebanyakan pasti nyari ke intinya aja gitu kan. Jadi buat gua sebagai pemula dan sebagai ya pemula banget lah di dunia kreator kayak gini, gua akan terus berusaha jadi diri gua sendiri. Itu aja sih gua. Gak perlu gua jadi orang lain yang, waduh, orang lain mah bisa ke Jogja, orang lain bisa ke apa namanya, ke Mandalika, sampai ke Mandalika, orang lain bisa Sumatera atau mungkin luar negeri, ya kan? Kayak apa namanya, 12 bapak-bapak apa namanya, bikers lah ya kan, prediksi tambah sekarang predain. Itu seru guys, gue nontonin mereka. Jadi gue sekarang konten disesuaikan dengan kemampuan gue gitu. Mudah-mudahan ada waktu bisa keluar kota atau apa segala macam, gak masalah. Nah, planning gue mau explore Jabar dulu, Jawa Barat. Kenapa? Ya menarik aja gitu, menarik aja untuk dieksplor pakai motor dari segi versi gue nanti. Karena ya seperti gue bilang, orang masih berbeda-beda pandangannya, ceritanya dan lain sebagainya. Gue mau explore Jabar dulu sih rencananya. Gak usah jauh-jauh lah, mudah-mudahan ada rezekinya, ada waktunya, aman. Jadi sekarang gue lebih milih untuk mengalir aja udah gitu. Di Instagram gue aktif. Ini di Instagram gue ya, di Facebook juga gue aktif. Dua-duanya sudah monetisasi, tapi monetisasi jalur hadiah. Masih jalur hadiah, bukan jalur endorse ataupun centang biru. Di sela-sela pekerjaan gue sebagai seorang guru, ya udah gitu. Dan kemarin sempat ada yang komen juga di Instagram, kan lu guru bang, kenapa ngomongnya gue lu gitu kan di saat lagi cerita. Balik lagi gue bilang, gue jadi seorang guru itu ya ketika gue profesional di pekerjaan gue. Di luar lagi konten begini ya, gue jadi diri gue sendiri kan gitu. Setiap hari, ada orang guys dapat lele barusan tuh. Di kehidupan pribadi masa gue harus yang memaksakan atau gue jadi orang lain, kan gak mungkin kayak gitu. Itu pembahasan singkat, jelas mungkin ya, atau masih banyak kekurangannya, komen-komen aja lah di bawah ya. Enaknya ngapain lagi. Buat kalian yang sama banget sama gua, yang ngerasa harus jadi orang lain di dunia digital, coba deh jadi diri sendiri dulu, supaya kitanya juga tahu kemampuan dan kapasitas kita diri sendiri. Dari segi sebagai konten kreator atau sebagai orang biasa aja yang penikmat konten, coba kita diskusi yuk di komen, kira-kira siapa tahu kita bisa saling sharing dan lain sebagainya. Dari sini gua cukupkan untuk video kali ini. Berangkat terang, macet, pulang hujan, lancar. Dari gua sekali lagi mohon maaf kalau masih banyak banget kekurangan dari video-video gua. Gua akan terus ngonten dan jadi diri gua sendiri. Gua pamit, segitu aja dulu. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.